Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Kamis 25 Maret 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, pasti semua orang Katolik tahu, kenal, paham Bunda Maria. Siapa yang tidak tahu? Bahkan mungkin kita punya devosi kepada Bunda Maria, Rosario, 3 Salam Maria, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita mau belajar dari Bunda Maria itu. Bunda Maria juga tidak paham akan kehendak Allah ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar dari Allah bahwa dia akan mengandung. Sungguh kabar yang tidak bisa diterima oleh pikiran akal sehat Bunda Maria dan tentunya kita sebagai manusia. Di sana dikatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hati, apa arti salam itu? Nah, dalam hati sungguh Maria tidak paham ini semua. Dan mungkin kita juga ketika sebagai umat awam rajin membaca kitab suci, banyak hal yang tidak mudeng, tidak paham. Jangan takut, Tuhan tetap berkarya melalui sabda-sabdanya. Dan semoga ini sungguh-sungguh menjadi keyakinan kita pribadi Katolik. Ketika sabda itu masuk, sabda akan menjadi daging, sabda akan menjadi kekuatan. Dan semoga kita makin percaya dan mencintai sabda Allah, sehingga sabda Allah yang masuk dalam diri kita akan berbuah. Terlebih juga di saat-saat ini kita sungguh juga mengalami situasi yang membuat kita secara akal sehat, ini peristiwa apa masa pandemi ini. Semoga kita tetap menemukan
Allah di dalam peristiwa ini, sehingga kita tidak menyerah. Seperti Bunda Maria, akui nama Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tetap lakukan yang terbaik, tetap semangat, semoga Tuhan akan menyatakan berkat-Nya untuk kita semua. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.